Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalia menjumpai Tribuners di Ambon hari ini. Tentunya kita akan menghadirkan berita terbaru dari Kota Ambon, Provinsi Maluku. Untuk Tribuners, kita mulai dengan berita pertama. Gelombang tinggi hingga 4 meter berpeluang terjadi di 6 wilayah Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di 6 wilayah perairan Maluku. Potensi gelombang tinggi 2 hingga 4 meter terjadi pada 6 wilayah, yakni perairan Pulau Buru, perairan Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Kai, Laut Banda bagian barat, perairan Kepulauan Aru, Lauta, dan Arafuru. Gelombang setinggi 1,25 hingga 2,50 meter yang masuk dalam kategori sedang juga berpeluang terjadi di wilayah Seram, Laut Banda bagian timur, perairan Pulau Ambon Lease, perairan Kepulauan Sermata Leti, perairan Kepulauan Bapar. Potensi gelombang tinggi ini diakibatkan adanya pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara barat daya dengan kecepatan angin berkisar 3 hingga 15 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Sedangkan kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan selatan Pulau Jawa. BMKG mengimbau masyarakat untuk memperhatikan risiko tinggi keselamatan pelayaran. Risiko tinggi untuk perahu nelayan jika kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, sedangkan kapal tongkang 16 knot dengan tinggi gelombang 1,5 meter, sementara risiko tinggi untuk kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, dan kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar risiko tinggi jika menghadapi kecepatan angin di atas 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Pihaknya mengimbau operator kapal penumpang, kapal kargo maupun kapal nelayan agar mewaspadai ancaman gelombang tinggi tersebut. Masih tentang cuaca ekstrim Tribuners, banjir dan longsor terjadi di sejumlah wilayah di Kota Ambon. Hujan lebat dan angin kencang yang melanda wilayah Ambon pada beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah dampak bencana alam yang terjadi. Beberapa di antaranya yakni tanah longsor, pohon tumbang, dan banjir. Diketahui hujan dengan intensitas tinggi pada menyebabkan tanah longsor di 8 lokasi di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris BPBD Kota Ambon Eva Tuhumuri di Ambon pada Jumat 12 Mei 2023 mengatakan tanah longsor terjadi di 8 lokasi yang tersebar di 4 wilayah kecamatan di Kota Ambon. Ia memaparkan tanah longsor antara lain terjadi di lingkungan RT 004, RW 003, dan RT 001, 02 Kelurahan Urimesing, serta lingkungan RT 004, 07 Kelurahan Nusaniwe di wilayah Kecamatan Nusaniwe tentunya. Tanah longsor juga terjadi di lingkungan RT 004, 014 Batu Merah Dalam, dan lingkungan RT 002, 07 Negeri Soya di wilayah Kecamatan Sirimau, serta lingkungan RT 022 RW 04, maksud kami 08, Desa Halong, dan lingkungan RT 040, 08 Negeri Paso di wilayah Kecamatan Baguala. Selain itu, Tribuners, tanah longsor terjadi di jalur jalan menuju Negeri Kilang di wilayah Kecamatan Lei Timur Selatan. Eva mengatakan tanah longsor menyebabkan kerusakan rumah, talut, dan Sungai Waitomu dan bagian jalan menuju Negeri Kilang.
Bencana alam tersebut menurut data BPBD Kota Ambon berdampak pada 9 keluarga. Bantuan berupa gerobak, sekop, terpal, dan karung sudah didistribusikan kepada warga yang terdampak untuk membersihkan longsoran tanah. BPBD mengimbau warga mewaspadai potensi bencana alam saat hujan deras melanda Kota Ambon dalam waktu lama dan segera melapor kejadian tersebut di lingkungan tempat tinggal atau langsung ke BPBD melalui aparat pemerintah desa. Eva mengatakan warga kota juga bisa melaporkan kejadian bencana melalui laman www.lapor.go.id atau mengirim pesan SMS ke nomor 1708. Meski cuaca buruk, Tribuners Speedboat Tulehu Haria tetap beroperasi. Cuaca buruk, hujan deras disertai angin kencang sedang melanda Maluku. Namun kondisi cuaca tak berpengaruh pada operasional jasa penyeberangan speedboat di Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada Sabtu 13 Mei 2023. Pasalnya meski cuaca buruk Tribuners, namun tinggi gelombang pada jalur yang dilewati speedboat masih tergolong aman. Dikatakan juga kondisi cuaca tidak berpengaruh jumlah penumpang yang menggunakan jasa penyeberangan speedboat Tulehu Haria. Hal serupa juga diungkapkan salah seorang pengemudi speedboat Umar Tuasamo. Dijelaskan jika kondisi musim timur, para pengemudi speedboat akan mengambil jalur dalam sehingga menghindari gelombang tinggi. Selain itu, jika kondisi angin kencang hingga gelombang tinggi, biasanya pengemudi akan menunggu hingga kondisi kembali normal. Sementara itu, pantauan tribunambon.com di lokasi pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur terlihat beberapa penumpang sementara menunggu keberangkatan. Gelombang air laut pun nampak tenang, adapun harga tiket speedboat Tulehu Haria sebesar Rp65.000 per orang. Ditambah biaya jasa pelabuhan senilai Rp2.000 dan jasa raharja Rp2.000. Sebanyak 20 trip speedboat telah beroperasi pada hari ini. Panggil saya buatan intro. Panggil botak. Mari kau 2 pasin kau. Satu. Kamu di kapal. Berapa? Satu. Pada lekat terus. Cari tahu curang. Baik Tribuners, kita ke berita pemilu 2024. Halimun Saulatu sebut kisruh Demokrat Maluku Tengah selesai. Resmi mendaftarkan bakal calon anggota legislatif atau Bacalek Demokrat Maluku Tengah, PLT Ketua DPD Halimun Saulatu mengonfirmasi bahwa kisruh internal sudah selesai. Halimun mengajak seluruh kader Demokrat, khususnya fungsionaris DPC PD Maluku Tengah untuk meninggalkan masalah yang sudah berlalu dan bahu-membahu menggandeng tangan membangun partai itu di bumi Pahamahan Nusa.
Dia melanjutkan segala sesuatu yang terjadi di internal partai diminta agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan di internal partai juga. Sebab tambah dia, target Demokrat untuk Pileg kali ini bisa meraih kemenangan penuh dari 6 daerah pemilihan atau dapil yang ada. Selanjutnya kami akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan. Verifikasi terhadap kelengkapan ini Ketua KPU yang terhormat Pak Komisioner KPU Pak Janiwan, Pak Hari, yang terhormat Pak Ketua Bawaslu, yang terhormat Pak Komisioner Bawaslu TFR, yang terhormat kawan-kawan staf. Dan ini menghimbau dan mengajak untuk seluruh fungsionaris dan kader Partai Demokrat untuk mari kita kembali bersama-sama untuk membangun ini partai lagi. Tidak usah dipikirkan soal yang kemarin-kemarin itu anggap adalah sebuah dinamika organisasi. Segala sesuatu yang menjadi persoalan di internal, mari kita kembali selesaikan di internal, dibicarakan baik-baik, didiskusikan baik-baik, sehingga persiapan kita menghadapi pemilu itu akan lebih baik dan optimal. Target Demokrat ke depan? Target kami untuk pemilu kali ini adalah 6 kursi. Sempat ditolak Tribuners, akhirnya berkas bacalek Golkar diterima KPU Maluku Tengah. DPC Partai Golkar Maluku Tengah menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon legislatif atau bacalek ke KPU Maluku Tengah setelah ada perbaikan berkas persyaratan pendaftaran. Sebenarnya secara serentak Golkar melakukan pendaftaran bacalek pada Jumat 12 Mei 2023 kemarin, namun disebabkan berkas bacalek kurang lengkap sehingga tidak diterima oleh KPU Maluku Tengah. Golkar Maluku Tengah kemudian menyerahkan berkas bakal calon anggota legislatif ke KPU pada hari ini Sabtu 13 Mei 2023. Berkas bacalek Golkar yang diserahkan Ketua DPD Rudi Lailosa itu kemudian diterima langsung Ketua KPU Abdus Samad Ningkeula dan jajaran komisioner pendamping sekretaris di ruang rapat KPU Jalan R.A. Kartini, Namayelo, Kota Masohi. Dengan begitu, Golkar menjadi partai ketiga yang mendaftarkan di KPU setelah PDIP dan Partai Nasdem. Ketua DPD Rudi Lailosa mengatakan, kali ini partainya bekerja all out dan akan tampil dengan energi yang baru. Alasannya, priorisasi dinasti Tuasikal yang kemudian ia ibaratkan dengan awan hitam itu telah berlalu, maka Golkar akan tampil dengan energi yang baru. Dikatakan dengan menampilkan 4 orang incumbent Golkar yang akan mengejar ketertinggalan kursi yang sempat hilang di Pileg 2019 lalu. Karena itu, ia yakin akan mengembalikan kerjaannya pada 2024 setelah dilambung Nasdem dan PDIP dan Gerindra di Pileg 2019 lalu. Ia menambahkan awan hitam dan waktu tersebut telah berakhir dan tidak ada lagi intimidasi dari penguasa di bumi Pamahanu, Nusa tercinta. Ia juga meyakini jika pihaknya bersatu dalam sebuah kedamaian, maka Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan kemenangan kepada Golkar Malteng pada pemilu 2024 mendatang. Ada 4 incumbent yang kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPR di 2024. Jadi kemarin itu kita kembali untuk melengkapi berkas dan sekarang berkasnya sudah terpenuhi 100%. Dan Partai Golkar sudah siap untuk bertarung di 2024. Ya, ulang sekali lagi. Ya, satu sekali lagi. 1, 2, 3. Baik Tribuners, kita ke berita terakhir. Yellow Claw tak tampil di Ambon, ini kata Ketua ALMO. 2 DJ asal Belanda Yellow Claw telah mengakhiri big tour mereka di Indonesia.
Informasi yang dirangkum dari akun Instagram official @yellowclaw, mereka tampil terakhir pada 6 Mei 2023 lalu di kota Pontianak. Kota Ambon dengan julukan Ambon City of Music pun tak disambangi oleh dentuman DJ berdarah Maluku, Jim Taihitu itu. Menanggapi hal tersebut, Direktur Ambon Music Office atau AMO, Roni Lopis, mengatakan hal tersebut merupakan hak dari pihak manajemen Yellowclaw. Menurut Lopis, kehadiran pemusik dari luar negeri memang penting. Akan tetapi upaya membangun musik dari dalam yang menjadi tujuan utama. Oleh sebab itu dirinya yakin kota musik akan bertumbuh dengan melibatkan komunitas musisi lokal. Dikatakan bahwa saat ini dia sementara membawa Kai Hulu ke Paducah, Kentucky, Amerika Serikat. Band reggae etnik asal Ambon akan tampil di Lower Tone and Art Music Festival 2023. Diketahui Kai Hulu terbentuk pada 2019. Kaliuluhu merupakan band yang berkolaborasi dengan berbagai musisi dari berbagai band. Mereka mengusung musik etnik dengan sentuhan reggae yang kental. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Ajeng Hatalaya beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.